Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang, Unit Kerja SDIT Zaid bin Sabit, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik secara lahir maupun secara batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran masih berpusat pada guru. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga terpaku pada nilai siswa atau hasil, bukan proses pembelajaran. Saya juga kurang memahami karakter siswa, dan fokus utama saya adalah ketuntasan penyampaian materi. Pada saat pembelajaran, murid pasif, suasana kelas yang tertib, rapi. Murid duduk di tempat duduk masing-masing, mendengarkan penjelasan guru. Guru satu-satunya sumber belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran atau perilaku saya yang berubah yaitu perubahan yang pertama yaitu perubahan pemikiran. Antara lain yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menghargai karakteristik anak. Saya dapat menghargai setiap karakteristik pada anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Dan yang ketiga yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain yang pertama yaitu dalam pembelajaran saya memasukkan nilai budaya lokal. Yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif. Dan yang ketiga yaitu saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian, yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif serta berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Yang kelima yaitu memberikan kebebasan peserta didik atau murid untuk mencari referensi materi. Dan yang keenam, melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu
Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Dan yang ketiga yaitu pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun juga pemahaman budi pekerti. Demikian tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian pemaparan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.